nih. Tapi kalau misalkan dilihat dari dekat, itu tuh yang bagian ujung sini terutama sampai bagian sini, dia itu bener-bener kayak nge-crack gitu. Hai semuanya, balik lagi di channel aku Siska Ari. Dan di videoku kali ini aku ingin membahas dan juga mereview tentang satu produk BB cushion dari Korea yang namanya adalah Dr. Mind. Ini kayak gini bentuknya. Selain untuk mereview produk ini, aku juga ingin menguji dan juga mengetes ketahanannya. Apakah emang cushion ini itu emang bener-bener tahan lama atau enggak. Untuk packagingnya sendiri itu kayak gini, warnanya itu cantik banget, warna Tosca gitu. Nah tapi sayangnya semua tulisannya itu pakai bahasa Korea dan aku nggak ngerti sama sekali. Tapi aku sih sempet nyari-nyari di Google dengan keterangan yang sangat terbatas bahwa kalau misalkan untuk cushion ini itu dia klaimnya sudah ada SPF 50 plus, PA+++, dan juga dia sesuai dengan namanya, dia kan Dr. Mind Pore Sebum Cushion ya. Jadi dia itu diklaim dia mampu menahan minyak. Kemudian dari yang aku baca, dia itu mengandung formula cotton. Jadi mungkin maksudnya itu dia itu formulanya ringan. Untuk beratnya sendiri ini itu 15 gram. Hampir sama sih kayak cushion-cushion yang lainnya. Dan sekarang mari kita buka. Oh, jadi isinya itu cushionnya sendiri yang kayak gini. Ada sponsnya terpisah. Untuk packaging, bentuk sama warnanya sih standar kayak cushion-cushion lainnya. Packagingnya sih tetap ya dari plastik bahannya. Nah kalau misalkan dibuka, dia tetap ada cerminnya sama kayak yang lainnya, kayak gini. Gini bentuknya. Nah sebelumnya aku mau buka sponsnya dulu. Nah sponsnya tuh kurang lebih kayak gini, halus sih, tapi enak apa enggaknya nanti kita coba ya. Nah ini berhubung informasi yang aku dapatkan dari Google dan juga dari YouTube itu nggak ada, jadi sekarang aku mau nyobain sendiri teksturnya kayak gimana. Kemudian nanti juga aku cobain di muka aku apakah dia itu coverage atau enggak, dan juga aku tes ketahanannya yang katanya klaimnya itu adalah dia mampu menahan minyak, berfungsi nggak di muka aku. Nah ini aku buka ya. Kayak gini. By the way, ini aku pakai untuk shade yang 21. Kayaknya sih dapatnya shade yang paling terang. Nah kalau misalkan di swatch kurang lebih kayak gini. Nah sekarang aku mau nyobain di muka aku. Nah jadi sekarang aku udah pakai pelembab, dan bisa kalian lihat sendiri ya di muka aku itu sekarang lagi banyak banget jerawat yang bermunculan karena aku bentar lagi tuh kayak mau dapet bulanan maksudnya. Jadi ya udah sekalian aja juga kita bisa ngecek dari coveragenya sendiri apa dia juga mampu nutup bekas-bekas jerawat sama jerawat yang ngejendol mau muncul ini. Warnanya sih udah pasti sedikit keputihan di muka aku ya. Tapi enak sih dipakainya, dan dia itu nggak yang terlalu kita berasa pakai cushion gitu loh.
kan kayak yang dia bilang gitu, kalau dia itu klaimnya cotton formula, jadi untuk riasan ringan. Ini aku cuman ambil satu kali tadi bisa sampai ngeratain segini satu sisi muka. Sekalian nanti kita juga ngecek dia oksidasi atau enggak. Ini kacanya burem banget ya, aku juga nggak bisa ngaca nih dari sini. Sebentar, aku pakai kaca yang lain ya. Oke, ini setengah dulu aku pakainya. Kelihatan banget bedanya. Yang kiri tuh putih banget, yang kanan coklat. Tapi secara tekstur sih aku suka. Dia itu gampang di blend dan dia itu ringan. Tapi untuk coveragenya sendiri sih, ini kalau aku bilang sih dia termasuk yang medium coverage ya, bukan yang high coverage. Mungkin kalau misalkan masih mau nutupin bekas-bekas jerawat sama jerawat yang di sini itu masih dibutuhkan concealer lagi, atau enggak pakai double layer, jadi ditumpuk satu kali lagi. Nah, aku coba yang sebelah kanan ini. Nah, bisa kalian lihat ya, dia tuh masih kelihatan item-itemnya. Putih banget. Ya sudah, dilanjutkan dulu aja. Oke, bedanya. Oke, ini adalah layer pertamanya, kayak begini. Dia itu kalau dibilang matte itu enggak, dia itu masih tetap teksturnya itu dewy. Nah, sekarang aku mau mencoba untuk nambahin satu layer lagi. Hasilnya sih menurut aku tetep ya, dia itu memang cuman medium coverage doang. Dia sih mampu nutupin untuk yang area di bawah mata, tapi dia belum bisa kalau misalkan untuk nutup jerawat-jerawat atau bekas jerawatnya. Sekarang aku mau lanjutin makeup aku dulu semuanya. Nanti selesainya jam berapa aku kasih tahu. Sekalian kita uji ketahanannya, dia bisa tahan sampai berapa lama dan gimana hasilnya. Sampai ketemu lagi. Jadi aku cukup begini aja, aku cuman mau dandanan simpel aja untuk kali ini, karena aku kan juga cuman mau ngetes ketahanannya aja ya, jadi aku nggak mau ada yang numpuk terlalu banyak di muka aku. Setelah aku pakai BB cushionnya itu, aku cuman setting pakai bedaknya Marks, bedak tabur itu, cuman untuk yang di bawah mata sama yang di dahi doang. Di sini aku cuman pakai nambahin blush on doang. Jadi sekarang itu aku selesai dandan sekitar jam 11. Jadi nanti hasilnya seperti apa, apakah bener-bener dia itu terbukti tahan lama.
Nah, nanti kita lihat lagi setelah beberapa jam hasilnya kayak gimana, apakah udah jadi kayak kilang minyak atau dia tetap stay. Nanti kita balik lagi. Sekarang udah jam 7 malam, jadi ini adalah udah pemakaian yang ke-8 jam. Terakhir aku pakai BB cushionnya tadi. Nah, sekarang aku mau mereview hasilnya. Yang bisa kalian lihat sendiri sekarang ini. Jadi kalau di muka aku, karena tadi udah kena panas, juga udah keringetan, jadi kalau menurut aku itu kalau yang di bawah mata ini tuh dia agak-agak ngekris gitu ya, jadi agak-agak hilang, terus kayak ada garis-garis kerutannya itu tuh makin kelihatan jelas gitu, yang di bawah mata ini terutama. Kemudian untuk yang di sini, yang di smile line aku tuh juga kelihatan nge-crack. Di sini juga, apalagi di sini. Nah, ini kalau dilihat secara lebih dekat, nah ini ya, yang di bawah mata ini kan kelihatan. Nah, di jidat juga udah agak-agak luntur karena kena keringat, dan kebetulan aku kan emang T-zone-nya kan juga kulitnya berminyak. Jadi kulit aku itu kombinasi, untuk T-zone dia berminyak, tapi untuk yang daerah-daerah pipi sini sih dia termasuk tipenya kering. Tapi kayaknya cushion ini tuh lebih cocok untuk kulit yang berminyak ya. Mungkin bakalan lebih nyatu kalau untuk yang kulit berminyak. Tapi saran aku sih tetap kalian gunakan pelembab. Ya karena juga udah 8 jam pemakaian juga sih, jadi wajar aja. Dan ini tadi juga aku sama sekali nggak touch up apapun, masih tetap kayak gini dari awal sampai akhir. Jadi menurut aku kalau misalkan aku pakai blush on dan blush onnya itu masih kelihatan, masih tetap stay di sini dan nggak luntur, itu berarti kualitas dari cushionnya itu sendiri itu menurut aku bagus. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri itu bisa aku jelaskan bahwa untuk coverage dia itu termasuk medium coverage. Kemudian untuk klaimnya dia yang bilang kalau dia itu tahan lama, oh sebenarnya nggak dibilang tahan lama sih, cuman dia itu dibilangnya mampu menahan minyak karena dia ada sebum kontrolnya. Nah, ini kalau aku bilang sih iya, cukup benar. Nah, sedangkan yang kalau aku suka dari BB cushionnya ini sendiri itu adalah karena dia udah mengandung SPF 50++. Kita itu udah kayak nggak perlu pakai sunscreen tambahan pun juga udah cukup mengcover dan juga melindungi dari sinar matahari, sinar UVA dan UVB. Untuk kekurangannya sendiri sih kalau untuk menurut aku, dia kalau misalkan dipakai dengan tanpa pelembab yang cukup, dia itu agak cakey dan juga nge-crack, creasing di mana-mana seperti yang aku jelaskan tadi. Oke, jadi itu adalah review yang bisa aku sampaikan mengenai BB cushion Dr. Mine, BB cushion dari Korea Selatan. Dan semoga video ini juga bisa bermanfaat dan juga bisa membantu kalian sebelum kalian membeli BB cushion ini. Dan cukup sekian review dari aku. Sampai jumpa lagi di video